Anda harus kembali 5 tahun ke belakang untuk melihat kedatangan Bruno Fernandes sebagai terakhir kalinya Manchester United menyetujui dan menyelesaikan perekrutan permanen di level tim utama pada bulan Januari. Di tahun pertama Erik ten Hag bertugas, MU hanya meminjam Wout Weghorst, Marcel Sabitzer, dan Jack Butland bergabung sementara. Tetapi United sebagian besar tidak banyak melakukan perubahan selama jendela transfer musim dingin. Januari ini mungkin tidak akan berbeda. MU bukan lagi raksasa keuangan yang mampu menghabiskan banyak uang untuk skuad di setiap kesempatan. Oleh karena itu pemotongan biaya dan pengetatan ikat pinggang terlihat di seluruh klub di bawah perintah pemilik minoritas Sir Jim Ratcliffe. Namun, jika dana dapat diperoleh melalui penjualan dan pinjaman, bala bantuan dapat datang. Sistem 3-4-3 Amorim menekankan perlunya merekrut bek sayap dengan kurangnya opsi di sisi kiri. Kebugaran Shaw dan Malacia membuat Amorim masih kekurangan opsi di sisi itu. Diogo Dalot telah menggantikan posisi di sisi kiri, tetapi ia paling cocok untuk peran bek sayap kanan di United. Ahmad juga bermain sebagai bek sayap, tetapi telah tampil lebih baik di lapangan di bawah Amorim. Sementara Noussair Mazraoui tampil mengesankan sebagai bek tengah sisi kanan. Alphonso Davies dan Alvaro Fernandes biayanya akan cukup mahal. Milos Kerkez dan Patrick Dorgu nampaknya akan lebih realistis. Dengan sistem Amorim yang membutuhkan satu bek tengah tambahan, dan mengingat catatan cedera Lisandro Martinez, minat terhadap Jarrad Brandtwaite tidak dapat diabaikan. Tetapi United tidak dalam posisi untuk memenuhi tuntutan selangit Everton. United juga bisa berupaya memperkuat lini tengah tahun depan, meskipun fokus utamanya adalah membantu skuad yang ada beradaptasi dengan metode Amorim. Fabrizio Romano mengklaim Ederson dari Atalanta telah dipantau setelah penampilan impresif pemain berusia 25 tahun itu di Serie A. Pemain yang keluar mungkin diperlukan sebelum pemain yang masuk, dengan spekulasi paling intens seputar Marcus Rashford. Masa depan pemain berusia 27 tahun itu tampaknya tidak ada di Old Trafford. Setelah pengakuannya bahwa ia sedang mempertimbangkan tantangan baru dan ingin mengambil langkah selanjutnya dalam karirnya, United telah terbuka untuk menerima tawaran bagi Rashford tahun ini, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Athletic, tetapi tidak terburu-buru menjualnya pada bulan Januari, dan statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi, dengan sisa kontrak 3,5 tahun mempersulit kepergiannya. Seperti yang dilaporkan oleh David Ornstein, kesepakatan pinjaman mungkin lebih masuk akal. Napoli terus mengawasi situasi Harry Maguire saat ia memasuki 6 bulan terakhir kontraknya di Old Trafford. Pemain berusia 31 tahun itu bisa menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub-klub di luar negeri mulai 1 Januari, yang bisa menyebabkan komplikasi bagi kemampuan United untuk mengaktifkan opsi 1 tahunnya. Pemain-pemain yang berada di pinggiran skuad Amorim bisa hengkang jika United menerima tawaran yang sesuai. Antony, Eriksen, Lindelof, Evans, Heaton, dan Casemiro bisa pergi di jendela transfer musim dingin. Apakah ada yang akan pindah dengan status pinjaman? United biasanya mengizinkan beberapa pemain akademi untuk pergi dengan status pinjaman pada jendela transfer Januari untuk mendapatkan pengalaman dalam sepak bola tim utama yang kompetitif. Toby Collier tampil 3 kali bersama tim senior musim ini di bawah asuhan Ten Hag sebagai pemain pengganti. Sebelum menjadi starter dalam kemenangan 7-0 melawan Barnsley di Piala Carabao, tetapi cedera telah menghambat kemajuannya. Collier menarik minat dari klub Championship dengan status pinjaman. Seperti Collier, Harry Amas menarik perhatian di pramusim, tetapi meskipun dimasukkan dalam skuad pertandingan tim utama dan kurangnya pilihan United di bek kiri,
Pemain berusia 17 tahun itu belum melakukan debut seniornya. Amas bisa saja dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain senior pertama dalam karirnya. Dan Gore tampil 2 kali di level senior musim lalu, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di level U21 musim ini karena cedera. Peminjaman ke Championship atau League One telah dibicarakan untuk paruh kedua musim ini. Ethan Ennis, pemain sayap berusia 20 tahun, juga menjadi incaran klub League One dan League Two. HBF Ogune dan Ethan Williams juga bisa dikirim keluar bulan depan. Kesepakatan untuk bek kiri berusia 17 tahun, Diego Leon, dari klub Paraguay Cerro Porteño hampir rampung. Leon dipandang sebagai perekrutan yang sejalan dengan Skou Koning dan Chido Obi Martin selama musim panas. Setelah rampung, Leon hanya dapat bergabung dengan United pada musim panas. Wajah baru lainnya di tingkat akademi adalah Emmanuel Ziro, pemain sayap berusia 16 tahun yang bergabung dari CRE8 Thai Football Academy, sebuah program akar rumput di London Barat. United juga menyambut Nimfasha Bercimas dari Charlotte ke Carrington untuk uji coba baru-baru ini. Pemain internasional U20 Amerika Serikat itu baru berusia 16 tahun, tetapi telah tampil 3 kali di Major League Soccer musim ini. Kesepakatan transfer United berada di bawah tanggung jawab Jason Wilcock, Kepala Eksekutif Omar Berrada, Kepala Perekrutan sementara di Christopher Fifel, dan dengan masukan dari Direktur Olahraga Ineos, Sir Dave Brailsford. Semua akan memiliki suara dalam kesepakatan perekrutan selama bulan depan, yang sangat berbeda dari jendela transfer pertama Ten Hag, ketika pengaruh manajer United menjadi kunci. United sangat ketat dengan peraturan laba dan keberlanjutan, PSR, Liga Primer musim lalu, dengan total kerugian sebelum pajak mereka selama 3 tahun mencapai 312,9 juta pound. Jauh di atas batas atas 105 juta pound yang diizinkan, meskipun sebelum pengurangan substansial. United mengizinkan Scott McTominay pergi meskipun Ten Hag lebih suka dia bertahan. Sebagian karena manfaat menjual pemain akademi yang mewakili laba murni dalam pembukuan akuntansi. Dengan cara yang sama, dan meskipun tampaknya tidak mungkin pada saat ini, penjualan permanen Rashford pada bulan Januari juga akan membantu peluang United untuk mematuhi peraturan. Ruben Amorim mengalami awal terburuk sebagai manajer Manchester United dalam 92 tahun terakhir, berkat kekalahan 2-0 yang mengecewakan di Liga Primer Inggris dari Wolverhampton Wanderers pada hari Kamis. Rencana permainan Amorim berantakan ketika Kapten Bruno Fernandes dikeluarkan hanya 2 menit memasuki babak kedua setelah dihukum karena 2 pelanggaran yang tak perlu. Pasukan Vitor Pereira tidak butuh waktu lama untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka karena tendangan sudut Matheus Cunha melayang masuk ke sisi terjauh gawang. Amorim kalah 5 kali dari 10 pertandingan pertama Man United. Pelatih berusia 39 tahun itu menjadi pelatih setan merah pertama dalam 92 tahun, yang menderita 5 kekalahan dalam 10 pertandingan pertamanya. Manajer Man United terakhir yang mengalami awal yang menyedihkan seperti itu adalah timnya Walter Krikmer pada tahun 1932, dan bahkan pendahulu Amorim, Erik ten Hag, tidak bernasib seburuk itu dalam 10 pertandingan pembukaannya. Untuk pertandingan keempat berturut-turut, mantan pelatih kepala Sporting Lisbon itu tidak memasukkan Marcus Rashford dalam skuad pada hari pertandingan, dan ia menyatakan bahwa sikap penyerang itu tidak membaik sejak ia awalnya dikeluarkan. Sikap Amorim agaknya tidak mendapat dukungan anggota skuadnya yang lagi-lagi mengalah dengan mudah dari tim lemah. Fans MU pun agaknya sudah terlalu lelah dengan perilaku para pemain yang tidak bangga menjadi skuad MU. Sungguh, tidak ada yang bisa dibanggakan dari para pemain saat ini.